Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya di channel Sudut Mata TV. Nah, kita sedang berada di ketinggian 1300 mdpl di puncak Pasir Ipis. Ini belum nyampe puncak, ini pos 3. Nah, saya dan tim dari desa nih sama Pak RW dan teman-temannya di sebelah sana tuh, sebelah sana. Nah, juga ada yang berkunjung juga ini nemenin kita dari NHI. Ini boleh memperkenalkan diri dengan Pak. Halo, saya Yanto dari Poltekpar NHI Bandung. Dari NHI. Halo, aku Reina dari Poltekpar NHI Bandung. Halo, saya Gisa, sama dari Poltekpar NHI Bandung. Itu dia. Namanya udah saya langsung lupa aja. Pokoknya dari Ada nama. ya. Pokok nama TNH banyak. Dari NHI. Gimana nih filmnya? Aduh, Ini Pak, di sini juga Pak. biar ke bawah semua. Malum lah, saya emang nggak punya tim, jadi serba sendiri. Jangan lupa untuk sahabat Sudut Mata TV di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Biar nanti kita bisa ikut support juga lah kalau channelnya udah besar. Kita sebarkan informasi, hal-hal yang menginspirasi, motivasi gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya ini bebas aja nanti ya, Siap. ngelantur ke sana kemari. Tadi sebetulnya ada berlima ya Pak ya? Berlima nih. Prajuritnya gugur dua. Yang dua tadi saya ketemu di ini di pos 1 turun lagi, katanya takut asam lambung naik. Alasannya belum sarapan gitu. Kurang dua. Boleh ngobrol-ngobrol sedikit, bukan sedikit lah, banyak lah, biar durasinya juga panjang. Dalam rangka apa nih Pak? Kak nih, dalam rangka apa nih kesini nih ke Cibesi, tepatnya ke desa Cibesi, ke Pasir Ipis? Liburan aja atau tugas ini? Oke, halo teman-teman semua. Kita dari Poltekpar NHI Bandung Kupang. Ada Pak Yanto, aku dengan Reina dan juga teman aku Gisa. Jadi kita dari kelas pasca sarjana di Poltekpar NHI Bandung, dan kita mendapatkan tugas berkontribusi ke desa wisata, dan lokus yang kita dapatkan adalah di desa wisata Cibesi. Dan hari ini kita diajak sama Bapak Kades untuk ikut lihat-lihat trekking yang baru mau dibuka di Pasir Ipis, betul. Pasir Gak Ipis. apa-apa, kan baru kesini. Jadi sekarang kita udah ada di pos 3 di ketinggian kurang lebih 1000 mdpl, dan sebentar lagi kita akan ke puncaknya. Oke. Doakan ya teman. Nah, silahkan tangkap sendiri lah, nggak perlu saya jelaskan ya. Intinya ya karena terlalu panjang gitu, jadi takut salah arti. Intinya ini dalam rangka pengabdian ya, ditugaskan dari NHI ini jauh-jauh, tugaskan ke desa wisata Cibesi untuk selain tugas dari kampus ini, pasca sarjana semuanya ini orang-orang hebat semuanya, kita doakan ya. Nah, bantu kita di desa dalam rangka pembukaan daya tarik wisata gunung ini Pasir Ipis. Pin, tong didinya Pin, di dia Pin beka bawang ke. Tah ieu si Alpin tah. Ieu warga lokal itu tah. Tah pendukung Persib tah. Lo ka dia tah. Jadi Pak Lurah gimana nih? Warga desa tidak keberatan nih kalau desa Cibesi jadi rame nih nanti kalau sudah maju nih pariwisatanya, gimana nih? Nah, itu dia mungkin salah satu impian kita, memang rame, tapi di satu sisi juga kita khawatir ya kalau rame-rame terus kehidupan warga lokal agak sedikit terpengaruh. Yang kita khawatirkan juga ada sedikit
kebiasaan kita yang tadinya ya normal-normal aja dengan sering banyak kunjungan jadi apa ya? Jadi agak yang berubah lah. Nah, makanya kita siasati itu tiap hari Jumat gitu aktivitas wisata kita liburkan, Pak. Jadi untuk merefresh alam, warga lokal juga apa namanya biar beraktivitas normal gitu. Jadi tidak setiap hari kita terima kunjungan begitu. Tapi mudah-mudahan ramai, Pak. Karena dengar-dengar isu-isunya kan dana desa mau di stop ya. Nah, kita sih dukung-dukung aja lah program pemerintah pusat ya. Dan mudah-mudahan dengan dibukanya wisata baru bisa mendongkrak ekonomi di desa. Kita sebetulnya tidak hanya DTW ini aja, Pak. Ada beberapa DTW. Ada Curug Cibareupeui, Curug Ciangin, terus Muara Jambu, dan ada daya tarik atraksi apa namanya? River Tubing. Nah, River Tubing. Nah, dari salah satu yang sudah leading itu River Tubing. Nah, salah satu RW-nya sudah mandiri, Pak. Mandiri. Yang sakit itu mereka biayai dari situ, sama guru ngaji juga biayai dari situ gitu, selain sharing dengan PAD. Nah, kita mah dari pemerintah ikut support, ikut bangga lah dengan kreativitas warga tuh, Pak. Luar biasa Pak Lurah ya. Amin, amin, Ya. amin. Terus rata-rata nih Pak Lurah kalau boleh kami tahu nih. Kang Wawan aja, Pak. Kang Wawan. Oh. Oh ya, Kang Wawan. Kalau Lurah di kantor ya. Iya, iya, Pak. Sudah di alam jadi Kang Wawan ya. Kalau warga Cibesi nih sebagian besar apa sih mata pencaharian aslinya nih? Nah, mata pencarian asli orang Cibesi itu kebanyakan mayoritas masih dikuasai oleh ini, Pak, dikuasai lagi bahasanya. Masih mayoritas petani dan pedagang. Kayaknya karena apa ya, faktor lingkungan yang serba asri, serba masih apa-apa ada dari alam gitu, Pak. Jadi kerja di orang itu pada males di sini tuh. Bukan malas dalam arti negatif ya, Pak ya. Gak mau ditunjuk-tunjuk biasanya gitu. Jadi pengennya wira swasta gitu. Jadi pegawai-pegawai itu di sini masih bisa dihitung jari lah gitu. Banyakan wira swasta, ada yang tani, pedagang, hasil kebun dari sini dijual ke pasar atau ke kota atau desa-desa lain gitu, Pak. Kalau ini nih generasi mudanya nih, rata-rata mereka pendidikannya sampai mana nih? Rata-rata penduduk di sini ke ini lulusan SMA, Pak. Tapi sekarang mulai Gen Z ya, udah pada ke perguruan tinggi, Pak. Ada yang ke UPI, ke UIN, ke Unsub, ke mana lagi ya? Ya mudah-mudahan nanti ada yang ke ini, Pak, ke NHI juga. Betul. Itu ya nanti biar mengembangkan ini, Pak ya, pariwisatanya. Kang Wawan jadi harus apa istilahnya memberikan pencerahan nih kepada warganya. Kita sebagai warga desa Cibesi yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai desa wisata dari pemerintah gitu kan ya. Harus ada warga lokal yang bisa mengembangkan desanya sendiri gitu, Kang Wawan. Amin. Jadi amin, kita amin. tunggulah nanti ada apa istilahnya calon-calon mahasiswa yang dari desa Cibesi sih untuk mendalami ilmu tentang pariwisata nih untuk bisa mengembangkan tanah air, tanah leluhurnya di Cibesi nih, Kang Wawan. Amin, 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 Pak. Mudah-mudahan nanti selain cita-cita kita, mudah-mudahan PAD-nya besar biar kita bisa kasih beasiswa ya. Juga kita sebetulnya lagi nunggu janji pemerintah pusat yang diwariskan dalam Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan itu dalam APBN berapa persen ya? 20% kalau nggak salah untuk anggaran pendidikan. Nah, mudah-mudahan nanti dana desa juga ditambahin besar untuk pendidikan biar lulusan sekolah menengahnya bisa lanjut ke perguruan tinggi. Amin, amin, amin. Ini saya boleh giliran ini ngobrol? Silakan. Gimana tadi perjalanan menuju ke sini? Waduh. Gimana Gisa?
Silakan Gis. Saya sebagai pemula jujur agak kerepotan nih, dari awal udah gini trekkingnya, cuman udah gini landai, gini lagi landai lagi, tapi masih aman lah, masih batas wajar sampai sejauh ini. Cuman yang masih perlu dikembangkan menurut saya harus adanya arahan-arahan atau pelang-pelang pos 1, pos 2, pos 3. Kalau enggak di batas kanan kiri itu ditambah kayu-kayu buat kita pegangan. Kalau yang dinanjak-nanjak kita bisa tambah tali tambang, mungkin tali tambang biar kita bisa manjat itu gampang. Itu sih, tapi so far aman. View-nya juga bagus banget. Itu ada curug kanan kiri, hutan semua masih asri. Terbaik pokoknya. Nah ini kalau yang tahu Cibarebe ini dari sini, dari pos 3 tuh kelihatan tuh ya, saya tunjuk ya, maaf ya, tuh Cibarebe. Oke, jadi masukannya di jalurnya biar lebih aman lagi gitu. Kalau saya mah kan orang sini gitu ya, perasaan dari aman-aman aja gitu. Orang kota ini beda lagi ya. Sudut pandang wisatawan hari ini. Gimana nih? Kalau aku karena sebagai pemula juga sangat-sangat melelahkan tentunya. Normal ya. Normal. Dan tapi terbantu karena di sini udah disediakan juga untuk Sewa ya? Berapa itu sewa kayak gitu? Ini satunya 10.000. 10.000. Sewakan di bawah nanti. Di bawah ya. Di sebelum naik itu ada di pengelolanya ya di bawah. Jadi Tapi yang so far, so fun. oke. Menyenangkan karena pemandangannya bagus. Ya, itu tadi sudah di istilahnya di review ya sama Gisa sama Reina. Betapa kita dianugerahi alam yang sangat indah ini ya. Allah sangat sayang nih sama Desa Cibeusi nih. Jadi kita sebagai makhluk Tuhan juga kita harus memelihara alam ini. Salah satunya dengan datang ke sini supaya bisa menikmati anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah diberikan kepada kita. Dan tentu saja ingat, kita harus jaga ya, kita harus pelihara, jangan sampai anugerah yang sudah diberikan hancur, rusak. Dan ini sekarang ini tugas-tugas kami bertiga dan berlima sama rekan kami di belakang tadi untuk bisa membantu kontribusi apa sih yang bisa kita berikan kepada Desa Cibeusi, terutama kepada jalur hiking Pasir Ipis ini. Ya, it's going to be hard ya, but hard doesn't mean impossible. Ini pasti akan berat, tapi semuanya akan terbayarkan ketika kita sudah mencapai puncak dan melihat pemandangan yang tidak setiap hari kita saksikan seperti ini. Itu saja dari saya. Baik, tepuk tangan dong. Bantu tepuk tangan, terima kasih atas waktunya ini teman-teman dari NHI. Tadi pesannya juga silahkan para pendengar, para penonton Sudut Mata TV silahkan terjemahkan sendiri. Saya sih merinding apa yang disampaikan tadi dalam pendampingan ke Desa Cibeusi ya, khusus untuk jalur pendakian ini. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu dan sukses juga semua untuk seluruh sahabat Sudut Mata TV. Terima kasih. Nanti sebagian akan kita perlihatkan ya di puncaknya banget nanti ya. Oke. Something cari sesuatu buat angkat, batu banget nih. Ini dia, kita sedang berada di puncak Pasir Ipis. Itu dia pemandangannya.
Oke. Oke. Kita lanjut ya. Tim dari NHI apa sudah sampai? Kita telusuri. Kita susul mereka. Ini jurang ya, sebelah kiri jurang. Ternyata sudah sampai. Duka. Jadi tuh kayaknya jeung RW jauh. Saya di dia. Inilah atap Subang ya. Lihat sendiri tuh jurang ya. Gimana? Oh, it's so fun. Wow, so fun. Tim dari NHI sudah sampai di puncak ini. Very fun. You guys should try. Oke, harus mencobanya. Pasir Ipis. Ini dia. View-nya ya. Ini dia. Iya Pak, kenapa namanya pasir ipis Pak? Pasir Ipis itu ipis itu tipis. Kayak ini yang kita injak ini, kita dudukin tipis gitu. Pasir itu gunung kayak gitulah. Bukit gitu, bukit. Bukit yang tipis. Bukit yang tipis. Itu Ciater. Luar sana Jalan Cagak. Saya terus terang ini lihat kamera, saya nggak lihat ke bawah langsung ya. Landai matamu. Mungkin segitu saja. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Kita ada di 1300 mdpl Puncak Cibesi di Pasir Luar biasa Ipis. setelah menerjang jalur yang sangat-sangat ekstrim. Gila. gimana ekstrim Sangat jalurnya? menurut saya ya. Menurut orang Cibesi mungkin Ekstrim banget. sudah biasa. Ekstrim banget. Gimana Pak perjalanannya? He's right. Extreme. Ekstrim ya? That's the art of hiking. Ya. Ketika sesuatunya biasa-biasa saja, tidak ada tantangan, orang juga sekali udah gitu-gitu aja. Tapi kayaknya kita harus follow up terus nih kayaknya nih. Ya, karena keekstriman, keunikan, kekhasan Seru ya? yang mungkin Seru banget. tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mungkin dakinya sama, hikingnya sama, tapi setiap tempat pasti punya kekhasan dan keunikan tersendiri. Dan itulah yang akan menjadi pengalaman dan kenangan yang tidak terlupakan. Di Kayaknya- puncaknya gimana tadi di Pasir Ipisnya? Wah, Pemandangannya adrenalinnya luar biasa ketika kita melewati Terbayarkan banget. jalur yang tebing ya. kiri kanannya jurang yang tipis, tipis banget. Makanya namanya pasir Sesuai ipis. namanya ipis.
Bener. Wah. Tapi ya itu jadi PR buat kita ya Pak Lurah ya, bagaimana kita bisa mengembangkan nih destinasi ini supaya bisa dikenal dan bisa menjadi daya tarik buat teman-teman semua nih ya. Silahkan Desa Cibesi nih di Kabupaten Berkunjung Subang. ya. Wajib nih. Berkunjung. Wajib Nanti ya. kalau udah buka, udah safety, udah aman. Pastinya teman-teman harus berkunjung karena sangat fun dan nanti datang deh baru tahu sendiri. Jangan dijelasin semua. Iya. Itu saja liputan tim Sudut Mata TV bersama warga Cibesi dan teman-teman dari NHI. Oke, selamat siang. Salam. Cibesi wonderful. Oke. Cibesi. Ada ininya nggak Pak? Jargonnya? Iya, ada jargonnya nggak Pak?